Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, selamat datang di pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Setelah kita melaksanakan kegiatan pada pertemuan pertama yaitu mengisi asesmen diagnostik dan juga yang kedua yaitu melaksanakan simulasi TKA, mata pelajaran PKN, kita lanjut ke pertemuan ketiga, yakni kita akan membahas tentang materi bab satu yaitu saya dan Pancasila. Sebelumnya, untuk mata pelajaran PKN di kelas 12, 1, 2, dan 3, guru yang mengampu mata pelajaran ini adalah saya, yaitu Torik Abdul Aziz. Di sini kita akan belajar selama 1 tahun ke depan dan juga dikarenakan adanya sistem perputaran jam, jadi untuk materi sampai sebelum bulan September kita akan laksanakan secara daring. Ya, hari ini kita akan bahas materi pertama yaitu saya dan Pancasila. Nah, sebelum itu silakan kalian untuk melihat komik yang ada di slide ini. Nanti juga saya akan kirimkan file komik yang berbentuk foto yang nanti kalian mungkin bisa tulis ataupun ceritakan kembali eh, komik itu menceritakan tentang apa dari materi ini. Kita lanjutkan dulu ke slide yang pertama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan salah satu ideologi bangsa yang menjadi landasan dasar dari terbentuknya negara Indonesia dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia sampai saat ini. Nah, di kelas 10 dan juga kelas 11, kalian tentu sudah belajar tentang siapa tokoh-tokoh yang merumuskan dan juga mengesahkan Pancasila. Salah satunya yang menciptakan istilah Pancasila sendiri yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan bahwa ketika Pancasila itu sebenarnya beliau tidak mengatakan secara langsung bahwa dia yang menciptakan Pancasila, tapi beliau mengatakan bahwa Pancasila itu hadir dan juga digali dari nilai-nilai yang memang ada di dalam tradisi-tradisi atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, seyogianya yang kita tahu, Pancasila juga bukan sekedar teori ataupun hafalan yang memang kita sering dengar atau sering ulang-ulangi ketika saat upacara. Lebih daripada itu, Pancasila juga adalah suatu pedoman atau nilai-nilai yang memang hidup dari pedoman bangsa Indonesia yang memang berasal dari nenek moyang dan juga dilaksanakan atau terlihat dari tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun pada zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu bentuk kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan Pancasila yang kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah tradisi gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang sangat terlihat karena Pancasila berasal dari kepentingan kolektif atau kepentingan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin juga kita sudah tahu seperti tradisi gotong royong yang ada di daerah kita sendiri, misalkan adanya acara sinoman atau membantu acara hajatan atau rewang ataupun tradisi-tradisi suku lainnya yang memang itu berbentuk gotong royong meskipun istilahnya berbeda tapi esensinya tetap sama yaitu menghidupkan budaya gotong royong sesuai dengan nilai-nilai yang disebut nilai Pancasila itu sendiri. Ya, selain gotong royong, salah satu nilai yang memang tercermin dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sistem musyawarah. Musyawarah yang telah kita ketahui sesuai dengan penjabaran dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu seperti yang kalian telah pelajari dari SD, SMP, mungkin di kelas 10 dan kelas 11 juga berarti suatu kegiatan yang memang dilakukan lebih dari dua orang untuk mencapai suatu kesepakatan atau konsensus bersama. Nah, musyawarah itu kan tidak hanya dilakukan sendiri atau apa ya, keputusannya tuh tidak mengalir sendiri, tapi musyawarah adalah kesepakatan yang dicapai secara bersama-sama. Nah, itu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ya, realita penerapan nilai Pancasila di Indonesia pada saat ini, seperti yang kalian lihat dalam grafik ini, BPIP sudah melakukan sebuah survei
tentang penerapan Pancasila di masyarakat umum yang dilansir dari Litbang Kompas pada tahun 2022, di mana mayoritas masyarakat menilai penerapan tingkat Pancasila di khalayak umum itu sudah baik, namun di tingkat elit atau pejabat cukup memprihatinkan atau lebih buruk karena memang yang sering kita temui di lapangan terjadi kasus korupsi ataupun penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan norma atau batas idealismenya yang diharapkan. Kan Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang memang baik gitu dan sempurna untuk tujuan bangsa Indonesia. Tapi hari ini kita menemukan bahwa terjadi penyalahgunaan nilai-nilai dari ideologi Pancasila itu tersebut. Misalkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga penyalahgunaan wewenang yang lain. Ya, ini adalah butir lima sila yang mungkin kalian juga sering kalian dengar dari saat kegiatan upacara, ataupun yang sering kalian baca melihat papan Pancasila yang ada di kelas, adanya pemahaman nilai dasar dari setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sudah pasti mengakui 6 agama dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan ajaran-ajaran agama yang kita anut dan juga memilih satu dari 6 agama yang kita anut dan juga tidak memaksakan agama kita atau kepercayaan kita kepada orang lain. Sila kedua yaitu tentang kemanusiaan, bahwa kita sebagai manusia memiliki kesederajatan atau setiap manusia itu memiliki kesamaan yang sama, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sikap tenggang rasa dan juga kesamaan yang memang baik di mata hukum ataupun di mata hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak keberagaman, dan itu disatukan dalam bingkai keutuhan NKRI. Jadi, Indonesia juga tidak berdiri atas satu suku saja, tapi Indonesia juga berdiri dengan persatuan dari berbagai suku. Yang keempat yaitu sila kerakyatan. Kerakyatan tadi seperti di awal dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga setiap pelaksanaan kegiatan di Indonesia itu dilandasi atas asas kebersamaan atau kerakyatan, tidak berdasarkan suara satu pihak saja. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial. Tentunya ini sila kelima yang memang menjadi realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini, di mana Indonesia punya kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, menjamin warga negara untuk mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan yang layak, dan juga tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan atau gaya hidup mewah. Jadi, Pancasila merupakan jaminan bahwa Indonesia itu mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan para tokoh perumus bangsa. Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita bahwa sudahkah kita berpancasila hari ini? Jadi nilai apa saja yang memang sudah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan eh, apa saja kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau belum, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, itu adalah pemaparan materi dari Bapak, dan juga ini ada tugas yang harus kalian lakukan untuk minggu depan. Jadi dikumpulkannya minggu depan, silakan kalian cermati dan baca instruksi tugasnya. Jadi nanti kalian silakan untuk membuat suatu esai atau membuat karangan 5 paragraf mengamati suatu kejadian di lingkungan sekitarmu. Misalkan di ERT kalian atau di sekitar rumah kalian ada kerja bakti. Nah, kalian ceritakan nih kerja baktinya ngapain, terus bagaimana partisipasi rakyatnya atau penduduknya di situ. Lalu harus menjelaskan sila keberapa yang memang diterapkan dalam kegiatan kerja bakti itu. Dan juga tindakan itu penting, kenapa penting untuk dilakukan di masyarakat. Jadi Bapak nanti akan melihat bagaimana hubungan
apa yang dilakukan dalam kegiatan kerja bakti itu, misalkan ya dengan nilai Pancasila. Selain kerja bakti, mungkin kegiatan yang lain, misalkan musyawarah kelas, kegiatan di ekstrakurikuler, atau kegiatan bakti sosial, atau kegiatan sosial lainnya. Jadi, nanti kalian pilih satu kegiatan yang memang kalian lihat atau kalian alami, lalu ceritakan dalam 5 paragraf, lalu kalian jelaskan apa keterkaitannya dengan sila yang ada di dalam Pancasila. Nanti saya juga akan memberikan batasan pengumpulan tugas seperti apa dan juga petunjuknya seperti apa di grup. Silakan kalian untuk memahami instruksi tugas minggu ini, pertemuan ketiga dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sekian untuk materi pertemuan ketiga dalam pendidikan Pancasila di kelas 12.1, 12.2, 12.3. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan hubungi saya di grup ataupun melalui personal chat. Untuk instruksi tugas juga, apabila dirasa kurang dipahami, silakan kalian menghubungi saya lewat WhatsApp. Gitu ya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini dan semoga kita diberikan kesehatan serta kebahagiaan selalu untuk menjalankan setiap apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.